Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, How are you today? I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Fiona, lead your friend to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Okay, now I will check your attendance. Cika, Debbie, Dinanti, Fiona, Sulis, Siva, Tiwi, Fiona, Zahra. Last week, apa yang sudah kita pelajari last week? From the video, you have checked the video and what our material. Video kemarin kita sudah saksikan sama-sama, yaitu tentang fantasy text, ya. And who knows fantasy text? Who want to answer? Fiona, ya. Supernatural characters are things that cannot happen in real life. It usually involves magic, kingdom, mystical animals, or superpowers. Oke, jadi fantasy text adalah tentang teks imajinasi. Ada isinya tentang magic, kemudian ada horor, bisa enggak? Bisa. Apalagi tentang animal yang kita kenal kemarin dengan fable. From this picture, where is makanan sehat dan tidak sehat? Where? Yang mana? Yang kalau dari sebelah sini berarti yang kiri atau kanan? Kanan itu makanan apa? Sehat. Yang kiri makanan? Sehat. Tapi yang mana yang kalian pilih? Sehat. Yang tidak sehat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan unhealthy food. Apa? Unhealthy food. Yang mana yang disuka? Yang healthy atau unhealthy? Unhealthy. Why you choose unhealthy food? Because delicious, good, tasty. Biasanya itu rasanya apa? Sweet, ya, sweet and salty. Nah, tapi ini makanan sehat, walaupun sehat jarang digemari. Why you choose the unhealthy food? From the picture, yang mana yang paling kalian suka? Donat. Next, apa lagi? Ada yang suka pizza? Suka kentang. Nah, ini adalah semuanya makanan tidak sehat atau unhealthy. Nah, berdasarkan penelitian bahwa sekarang ini kan banyak penyakit yang macam-macam ya, dari mulai kanker, kemudian ada yang namanya diabetes, DM bahasanya, bukan direct message. DM itu diabetes mellitus. Jadi kejadian, kalian bisa survei di rumah sakit kita Bangka Selatan, sudah ada anak SD yang kemarin terkena DM, diabetes mellitus. Alasannya karena dia hampir setiap hari minum minuman yang mengandung gula buatan. Apa contohnya yang seperti Kak minum? Ya bisa jus, bisa juga yang minuman siap minum kayak Monty, kayak apa fruity.
dan minuman-minuman kemasan yang sudah siap minum gitu ya. Nah, itu untuk makanan yang tidak sehat. Oke, adapun dari gambar ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran kita? Nah, materi kita adalah tentang prosedur teks. Nah, ada apa hubungan makanan dengan prosedur teks? Oke, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah yang perlu digarisbawahi, yaitu kalau biasanya banyak menulis, nih kita lihat di sini prosedur lisan. Memahami dan mengidentifikasi informasi teks prosedur lisan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konteks, gagasan utama dan informasi terperinci dari teks prosedur lisan. Kalau lisan berarti hubungannya dengan bisa berbicara. Kalau ada orang berbicara, lawannya berarti mendengarkan. Ya, lisan bisa berbicara, mendengarkan. Tentang cara memilih atau mengonsumsi makanan sehat, atau bahasa Inggrisnya tadi healthy food. Jangan kebalik. Walaupun you choose unhealthy food, ya, kita mengonsumsi makanan sehat dengan tepat. Next, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dan rangkaian penyusunan teks prosedur lisan tentang cara menghindari sakit dan memilih makanan sehat secara akurat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita sekarang melakukan ice breaking. Instruksinya adalah ini perlu konsentrasi. Nanti yang salah kita beri teriakan yang meriah. Kalau dia benar menjawabnya, maka kita beri tepuk tangan yang meriah. Do you understand? Yeah. Oke. Nanti kita nyanyi sama-sama sambil tepuk-tepuk. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Lagi, gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Sebelum saya menunjuk salah satu di antara kalian, kalian masih tetap harus tepuk dan bernyanyi. Oke, 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Semut kecil. Semut kecil, betul nggak? Oke, kita beri aplaus. Oke, cukup. Beri aplaus untuk kita semua. Tadi materi kita tentang prosedur teks. Now I have a video. Saya akan tunjukkan terkait tentang video. Hello friends, long time no see. Welcome back to Dia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Teman-teman pasti pernah mengambil gambar dengan kamera handphone. Dan pernahkah teman-teman mencoba membuat kopi dahulunya? Nah, kedua hal tadi pasti disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan atau disebut juga dengan prosedur. So, in this video, we will learn procedure text. What is procedure text? Procedure text is a kind of text that shows a series of order of making something, doing something, or getting somewhere. Prosedur teks is kind of text. Macam-macam dari teks yang menunjukkan rangkaian, ya, rangkaian bisa di sini tentang sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi bisa membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ya. Jadi tidak harus selalu membuat sesuatu. Melakukan sesuatu juga ada prosedurnya. Apa contohnya melakukan sesuatu? Kalau masak, it's make something. Ya, make something. For example, you make fried rice, orange juice. Nah, kalau doing something, contohnya kalau doing something,
How to operate the laptop. Ada nggak rangkaiannya? Ada. How to operate the computer, or maybe how to switch on your phone. Nah, ini disebut melakukan sesuatu. Procedure text is divided into two, recite and manual. First, recite procedure text. For example, how to make toast salads. Recite procedure texts are a part of procedure text and a list of ingredients and a set of instructions that tell you how to cook something. Recite procedure text merupakan sebuah teks berisi langkah-langkah dalam proses memasak atau membuat suatu makanan. And the last one, steps or methods. This part describes the sets of instruction dan pada bagian ini berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. This is generic structure. Jadi setiap teks itu pasti memiliki generic structure, ada strukturnya. Kalau kemarin kita di teks naratif, itu ada nggak strukturnya? Ada. Jadi setiap teks ada strukturnya. Nah, kalau di sini generic structure-nya ada apa? Ini diingat-ingat. Ada yang pertama ada goal, yaitu berisi tentang tujuan. Good. Yang mana tujuan? Purpose. Apa tujuan kita membuat atau melakukan sesuatu? For example, tadi how to make salad, how to make orange juice, dan lain sebagainya. Ingredients. Ini paling sering kita lihat di bungkus-bungkus makanan ya. Oke, yaitu berisi tentang bahan-bahan yang digunakan ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu step atau methods. Dia pakai S karena pasti langkah-langkahnya lebih dari satu. Karena ini bukan merebus air ya, bukan not boil the water. Kalau boil the water, just put the water ya, sudah langsung direbus. Nah, kalau how to make something tentunya ada beberapa metode ya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. This part describe the set ya, rangkaian instruksi. Oke, I think enough. Any question? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Sekarang, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah video tentang makanan sehat dan tidak sehat. Tugas kalian adalah, di sini saya sudah sediakan lembar kerja dari setiap kelompok. Kalian nanti menuliskan ya kosakata yang kalian dapat, kemudian langkah-langkah dalam video itu. Jika kalian temukan langkah-langkah, kalian tuliskan. Nah, yang terpenting itu adalah kalian menemukan vocabulary yang baru, new vocabulary ya. Apa tadi vocabulary-nya ada? Apakah selalu berbentuk kata kerja? No, apalagi bentuknya? Bisa kata sifat or adjective, bisa noun, kata benda. Ya, silakan kalian nanti diskusikan bersama teman satu kelompok. How many group? There are 6 ya. Now, let's check the video and please write what did you get in the video ya. Please write on the paper. Nanti silakan diskusikan bersama teman satu kelompoknya sambil dicatat, sambil didiskusikan ya. Kita lihat apakah sama jawaban antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Healthy and unhealthy food. Children, food is important for our body to live, grow, be strong, and have energy to perform our day-to-day functions. Healthy food contains important nutrients, vitamins, and minerals.
It Sambil dicatat ya yang our kalian immune temui. system, which reduces the chances of diseases. We get a strong body with a healthy mind by eating healthy food. Some of the healthy food items include vegetables, fruits, pulses, milk, fish and meat, eggs, and cereals. Some of the unhealthy food items are pizza, chips, burger, noodles, candies, cookies. All these food items are bad for our health and are poor in their nutritional value. Eating healthy food is important for our bodies. They give us energy, help us grow, and keep us strong. We should try to eat fruits, vegetables, milk, and other healthy foods most of the time. But remember, it's okay to have some treats once in a while. But we must take care of our bodies and make good food choices. Fast food has many calories and is a major cause of obesity and many other diseases. Tadi dijelaskan kosakata, banyak sekali kosakata di dalamnya. Now discuss with your friend and kalian write on the paper ya, di lembar kerjanya. Silakan disalin untuk kosakata barunya. Don't forget to write your group's name. Have you finished? Ya, don't forget your group's name, nama-nama anggota kelompoknya. Ya. Name? Yes. The new vocabulary. Yeah, right. No. Yeah. Yes, English. Only in English. Yeah. Have you finished? Okay. Now let's check the second video. Let's check the video, the second video. Sama seperti yang tadi, you can get the new vocabulary and the step. What is the step? What is the step? Langkah-langkah how to make. What is this? What is this? Orange juice. Ya, udah kelihatan di sini ada gambarnya. Berarti how to make orange juice. Let's check together.
have you finished? Ya, kalau sudah ya, silakan disalin di dalam lembar kerjanya. I give you 2 minutes to discuss with your group. Silakan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Sudah 2 kali yang tadi ya. Oke, ini nanti maybe for the result hasilnya pasti berbeda dari setiap kelompok. Dari video, from the same video pasti hasilnya berbeda. I give you 2 minutes. 2 menit. Have you finished? Not yet. Okay, the first one. Let's check. From this group. Silakan dihitung dari new vocabulary ya. Yang sudah kalian dapatkan. Okay? How many vocabularies? 54. 54. From the group 1. How many vocabularies? Berapa banyak? Banyak. How many? Sixteen. Sebelah sana 54. The good answer from group berapa? Group the first group. Give applause for the first group. Now, for the step. Cara atau langkah. Nah, kita lihat sejauh mana atau seberapa banyak. Berapa langkah yang kalian catat? How to make orange juice? Stepnya ada berapa? How many? 5. 5. How many step? Step. 14. Good. Kalian grup berapa? 6. Group 6, nothing step. For this group, how many step? 15. Good. Berapa cara? Langkah? 5. Sama dengan group 1. How many step? Nothing. So, the best answer for the step is group the 5th group. Give applause. Ya, okay. Okay, your text now, the instruction, ya. Rearrange the following jumble step into the correct order to form a complete procedural text. Dimulai dari number 3 or 4 or 2, ya. Dan seterusnya. Write on the paper. Can you get the point? Paham? Ya. One student, one paper. Sebanyak berapa? 4, 5. Let's do the text. Don't forget to write your name.
Okay, just 15 minutes for you to do the test. Yeah. Yeah. There are two, yeah? Yes. Number 1 and number 2. Yeah? Yeah, right again. Terus ditulis lagi. Yes. Not only the number ya, bukan hanya nomor, but also the word ya. 8 minutes. Eight minutes. One minute. Kumpulkan, time is up ya. Bilkis. Oke, yang lainnya sudah, time is up, waktunya sudah habis. Ya, kumpulkan. Oke, stand up please, stand up, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Mari kita paham dan juga ketahui 8 profil lulusan. Pertama dari materi kita hari ini yaitu tentang procedural text. Apa kendala, apa tantangan yang kalian hadapi? Mencari kosakata, membedakan ya, sulit membedakan dalam hal kosakata. Maksudnya gimana? Sulit? Kan tadi video tuh. Suruh lihat sendiri. Kosakatanya di mana? Oke, kosakatanya di mana? Ada banyak, tapi kita harus lebih jeli dalam membedakan kosakatanya. Kalau dari materinya sendiri kira-kira mudah atau sulit? 50-50 ya, tapi setelah kita mempelajari kita jadi paham bahwa di dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu ada step atau tata caranya, dan itu harus dilakukan secara berurutan. Oke, itu refleksi kita pada hari ini ya. Tadi kita belajar apa? Teks prosedur. Tadi ada berapa generic structure-nya? 3. Ada apa aja? Yuk sama-sama. Goals, ingredients, dan step, yaitu langkah atau cara. Yang mana tadi ada yang langkahnya tertinggal, ada yang tadi paling banyak ada 15 langkah ya. Makanya tadi tantangannya katanya harus fokus dan konsentrasi. Oke, before we close our lesson, give applause for us. Before we close our lesson, let's say hamdalah together. Thank you very much for your attention, for your participation today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.